Hai guys, kali ini saya akan merangkum film Urban Legend Indonesia berjudul Rumah Gurita 2014. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali prolog Selina. Kadang apa yang kita punya di diri kita tidak bisa kita terima. Berlatarkan tahun 1962 di kelas pembelajaran seni lukis. Bisa bebaskan kalian untuk melukis objek kita. Oke? Semua antusias, namun ada yang beda dengan Selina. Kenapa tadi begini? Beberapa dari mereka digantung di sini. Selina pun diketawain teman-temannya. Akibat hal ini, Selina di-DO pihak kampus. Dia sangat mengganggu komunitas kuliah kami ini. Selina pulang bersama kakaknya bernama Iwan dan Laras. Film pun dimulai. Di rumah, Selina menyalakan lilin-lilin yang sudah ditata rapi. Ia merapal mantra dan mematikan lilinnya. Seketika, suasana jadi dingin. Emangnya Mas tidak merasa dingin? Iya sih. Selina mendengar hal itu. Bukan dingin dari luar. Ada yang datang. Terlihat Laras mengeluhkan Selina. Dari dulu kelakuannya tuh aneh, dan sekarang makin menjadi. Bahkan dia bilang dia lihat makhluk halus, diganggu makhluk halus. Laras menawarkan universitas di Bandung. Ini pendaftarannya masih buka, dan baru mulai kuliah bulan depan. Satu hal yang Selina khawatirkan, yaitu Masalah uang kuliah kamu tidak usah khawatir. Tapi ya nanti kalau kamu punya uang, kamu ganti. Dan di Bandung tuh ada rumah orang tua kamu, jadi kamu bisa tinggal di situ. keesokan harinya mereka langsung berangkat. Apa itu? Sampai di depan rumah, mereka lihat-lihat sebentar. Sampai di dalam, Selina tampak nggak nyaman. Saya tidak suka aura di sini. Laras juga meminta Selina menjual rumah ini untuk membayar kembali apa yang sudah kami berikan untuk kamu. mendengar penjelasan Laras, Iwan protes. Kenapa kamu mau bagi penghasilan rumah ini? Karena kalau tanpa persetujuan Salina, kita tidak akan pernah bisa jual rumah ini, Mas. Laras dan Iwan pun pulang. Tiba-tiba ada seseorang manjat pohon. Ternyata itu adalah Saya tetangga belakang rumah, nama saya Rio. Rio. Ini juga senang dengan seni lukis. Ia menunjukkan hasil gambarannya. Bagus-bagus gambarnya. Sebelum pulang, Rio basa-basi. Sebagai tetangga yang baik, saya siap kok untuk membantu kamu. Ia minta izin untuk dibolehkan sering-sering main ke rumah ini untuk cari inspirasi lukis, katanya. Saya tidak akan manjat lewat tembok belakang. Saya pasti ketuk pintu dulu sama kamu. Boleh, asal tidak buat kaget. Rio pun pulang. Selina masak. Tiba-tiba apelnya gelundung sendiri. Selina menemukan pintu di balik lemari. Tanpa pikir panjang, ia membukanya. Ternyata itu adalah ruang ritual. Tak ada yang aneh, Selina pun keluar. Jumat dini hari, Selina nggak bisa tidur. Ia menemukan nampan yang persis seperti di ruang ritual. Ada sosok di balik pintu. Belum ketemu apa-apa, Selina keliling rumah. Ia masuk ke ruang ritual. Kalau tidak keluar, saya akan lapor polisi. Lampu dimatikan dan tiba-tiba suara itu terdengar di rumah Rio. Ia pun ngecek ke rumah Selina. Selina! Semua tampak baik-baik saja hingga di ruang ritual.
Rio menghibur Selina di kolam renang. Tadi, kamu sedang apa turun ke bawah malam-malam begini? Mau ambil barang yang tertinggal di situ. Mereka pun bincang-bincang tentang kesibukan masing-masing. Saya dari Jakarta, mau kuliah di sini, Universitas 1 Bandung. Oh ya? Satu hal yang membuat Selina sedih, yaitu Semua orang gak pernah percaya sama saya. mereka ketiduran sampai pagi. Selina pun ke dalam untuk mengambil lukisan. Namun, di kamar ia menemukan nampan seperti di ruang ritual. Kamu pulang aja ya. Selina pun membereskannya. Ia telepon ke kakaknya bahwa Kamu mau balik ke Jakarta? sudah pasti Laras nggak setuju. Kakak sudah bilang kamu harus jual rumah itu. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Biarkan saya bereskan dulu rumah ini, baru saya akan pasarkan. Selina membereskan bajunya. Ia mendengar sesuatu. Ritual pun dilakukan. Suara itu terdengar lagi tepat di bawah tanah. Selina mencari sumber suara sampai di depan ruang ritual. Dengan tasbih Selina wiridan. Ia menemukan pisau menancap di meja makan. Lagi-lagi ada nampan. Selina naik ke atas mencari jalan keluar. Ia keluar lewat jendela. Ketika ia berbalik, paginya Rio menemukan Selina di luar pagar. Selina menghindar begitu saja karena Saya tidak ingin punya harapan kalau pada akhirnya akan sakit. penasaran dengan patung gurita. Selina ke atas. Ternyata itu adalah tempat ritual. Senin dini hari, Laras dan Iwan datang. Patung-patung itu dibuat hanya untuk menutupi talang air di dalamnya. Tempat itu ada tempat piring-piring sesaji. Terlihat Laras nggak percaya dengan dunia goib. Kan kalau memang benar ada dunia lain dan makhluk gaib seperti yang kamu ceritakan itu tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Laras memberikan kesepakatan jual rumah gurita. Jadi kamu harus berikan kuasa penjualan rumah pada Mbak. Hasilnya 20% untuk kamu dan 80% untuk Mbak. Tapi Selina nggak mau. Kalau rumah ini dijual sekarang, akan mencelakakan orang lain. Terlanjur marah, Laras menggeret Selina dan dikurung di ruang ritual. Kamu itu menumpang hidup sama saya. Menyusahkan. Ya sudah dari sini saya takut. Tidak akan ada yang nolongin kamu, Selina. Baik, Mbak. Saya akan tanda tangan. Selesai mendapat tanda tangan, Laras dan Iwan berkhianat. Beruntung Selina bisa keluar. Ia ke rumah Rio. Disinilah Selina curhat. Saya takut dianggap orang gila. Satu hal yang diminta Selina yaitu Kamu bisa percaya sama saya. Selina mengaku bisa melihat dunia goib sejak usia 9 tahun. Saya juga sama seperti kamu. Saya bisa lihat apa yang orang biasa tidak bisa lihat. Rio mengetuk pintu dan memberi kejutan. 3. Bagus sekali, Rio. Rio menunjukkan keahliannya melukis dengan mata tertutup. Mata kamu kan tertutup saat saya pegang cangkir. Kalau kamu pintar-pintar konsentrasi, kamu juga pasti bisa. Rio juga berjanji. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Selina mau mencoba melukis dengan mata tertutup. Namun hasilnya, Rio tahu itu adalah jin penghuni rumah ini. Dia lapar, dia perlu dikasih makan, perlu dikasih sesaji. Gurita.
Adapun cara memberikan sesajinya yaitu Gangguan yang selama ini kamu alami, itu adalah pertanda bagaimana caranya ngasih sesajinya. namun Selina bersikukuh nggak mau memberi sesaji. Saya bukan penyembah jin. Kalau kamu tidak kasih imbalan ke dia, kamu akan mati. Tepat Jumat dini hari, Selina menyiapkan semuanya. Beberapa jam berlalu, Rio datang. Mereka ngecek sesajinya. Sudah dia makan. Sekarang semua aman. Seminggu kemudian, Selina lupa memberi sesaji. Ini malam Jumat, sebentar lagi jam 12. Kamu mau kamu mati? Selina kembali melukis dengan mata tertutup dan hasilnya ia diskusikan dengan Rio. Ini orang tua saya. Mereka adalah penyembah jin. Ibu dan kakak Selina dibunuh karena nggak mau memberi sesaji. Selina diselamatkan dengan cara dihanyutkan. Saya punya indera keenam dari jin itu. Saya tahu bagaimana cara mengurung jin itu ke dalam botol. Selina mengambil tasbih. Ia mencari botol untuk mengurung jin. Mereka juga mencarinya di ruang ritual. Rio pun menemukannya. Tepat Jumat dini hari, Selina memanggil jin itu. Saya memanggilmu wahai penguasa rumah ini. Rio, bangun Rio. Rio. Lampu mati. Selina keluar untuk menghidupkan lampu, tapi ia membawa kapak untuk berjaga-jaga. Namun Selina memecah kaca. Tiba-tiba kapak bergerak. Ia berkomunikasi dengan si jin, tapi sia-sia. Menyerah. Selina membuka botol dan kembali berkomunikasi dengan si jin. Aku minta kau merelakan diri untuk tidak menginjak dunia ini. Selina ke patung gurita. Ia memecah nampan-nampan sesaji. Sekali lagi, Selina berkomunikasi dengan si jin. Lemahlah seluruh kekuatanmu. Selina mengambil tasbihnya. Akibatnya, beruntung ia berhasil mengambil tasbihnya di dalam kolam. Namun Selina bergegas mentas dan kembali berkomunikasi dengan si jin 1 lawan 1. Kau kukurung selamanya. Selina menolong Rio di ruang ritual. Selina mengabarkan ia tidak mau ambil jatah hasil jual rumah gurita. Kamu tidak mau ambil 20% hasil penjualan rumah? Rumah ini bukan milik saya. Selina juga memperingatkan, Jangan buka botol yang ada tasbihnya. Saya kaya, Mas. mereka ke ruang ritual dan menyimpan botol itu di dalam peti. 1 bulan kemudian, Selina dan Rio udah resmi jadian. Tidak ada lagi yang ganggu saya. Kenapa kamu tidak melihat makhluk gaib lagi? Sekarang saya sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Di sisi lain, Laras dan Iwan bangkrut. Mereka terpaksa pindah ke rumah gurita karena rumah mereka yang di Jakarta disita. Semua ini gara-gara kamu. Paksa kita pindah ke sini. Tepat Jumat dini hari, mereka ke ruang ritual dan pastinya menemukan peti tempat botol jin disimpan. Selina pernah cerita tentang botol. Katanya jangan pernah dibuka. Lihat, tidak ada apa-apa kan? Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 7,5 dari IMDb. Wah, tinggi ya? Ya iyalah. Untuk rating versi saya bernilai 7,8.
Oke, sampai di sini rangkum film Rumah Gurita 2014 dan see you next video.